الحمد لله الذي صحح جسدنا وطول أعمارنا وهدانا صراطا مستقيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله سيدنا وحبيبنا شفيعنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه من تبع هداه إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقواه، فإن خير الزاد التقوى. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال نبيه الكريم: من كان يومه خيرا من أمسه فهو رابح، ومن كان يومه مثل أمسه فهو خاسر، ومن كان يومه شرا من أمسه فهو هالك، أو كما قال النبي. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadirin kaum muslimin dan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti malam maghrib tiba, maka tahun Hijriah 1445 telah berakhir. Kita masuki tahun baru Hijriah 1446, insyaallah. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk terus berkarir, untuk terus beramal saleh, untuk terus kita meningkatkan pundi-pundi prestasi ibadah kita, dan mudah-mudahan dalam waktu yang sama kita mampu menyempurnakan kekurangan-kekurangan seluruh amal bakti kita, kerja kita, prestasi kita yang tertunda. Mudah-mudahan di tahun yang akan datang Allah masih memberikan kekuatan lahir batin, hidayah taufik inayah riayah, sehingga kita mampu menyelesaikan tugas-tugas hidup kita sampai ajal kita. Oleh sebab itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan pada setiap penghujung tahun, tentu sesungguhnya pada setiap hari. Dengan cara apa peringatan itu? Tiada lain, kita harus senantiasa mengingat masa lalu yang sudah kita lewati, dan bagaimana hari ini yang sedang kita hadapi, dan bagaimana masa depan yang masih belum pasti yang harus kita siapkan. Itulah yang senantiasa diingatkan oleh Allah SWT, karena kita terikat oleh 3 waktu tadi: waktu masa lalu yang sudah lewat, waktu masa kini yang sedang berlangsung kita alami, dan waktu yang akan datang yang insyaallah siap kita hadapi. Itulah Allah Subhanahu wa taala pada ayat 18 dari surat Al-Hasyr yang tadi kami bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Allah menyerukan kepada kita, orang-orang yang beriman, semua orang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu, hai segenap orang-orang mukmin, laki perempuan, kecil besar, dalam strata sosial apapun, strata akademik apapun, sama mendapat seruan Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang beriman. Apa seruan Allah itu? Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, karena hakikat hidup kita adalah takwa. Kita berjuang setiap saat dari pagi sampai malam, itu hakikatnya sedang takwa kepada Allah. Takwa memiliki 3 makna dasar. Satu adalah al-khawf,
takut. Bertakwa kepada Allah artinya setiap kita harus memiliki rasa takut kepada Allah. Takut apa? Takut di kesudahan hidup nanti di yaumil akhir kita mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala, karena waktu hidup kita lengah, kita sibuk tanpa tujuan, hanya mengejar kebahagiaan dunia, merupakan masa akhirat kelak. Harus takut kepada Allah. Maka jagalah, kata Allah, dirimu dari api neraka. Wa qina azabannar. Kita selalu berdoa, wa qina, ya Rabb, selamatkan kami azabannar, dari api neraka. Maka di situ adalah permohonan kita untuk menjaga diri dari terjerumus kepada neraka. Wa qina azabannar. Oleh sebab itu, takwa adalah bagian dari upaya kita untuk menjaga diri agar kita tidak tergelincir kepada kesusahan, penderitaan yang hakiki yang abadi di yaumil akhir nanti. Itulah makna takwa yang pertama. Makna takwa yang kedua adalah al-hiyatah, kehati-hatian dalam hidup. Manusia yang sukses adalah manusia yang mampu menggunakan konsentrasinya, tidak mampu menuju pada objek yang akan dituju. Maka dalam menuju objek itu harus ada al-wiqayah, al-ihtiyat, kehati-hatian. Sebab kalau sembarangan kita berpikir, sembarangan kita mengambil keputusan, sembarangan pula kita mengeksekusi dari keputusan itu, bisa jadi kita akan merasa menyesal di kemudian hari. Oleh sebab itu, kehati-hatian bagi orang yang beriman ini penting untuk supaya hidupnya tidak banyak penyesalan. Hidupnya senantiasa bahagia, hidupnya senantiasa aman, hidupnya senantiasa nyaman. Kenyamanan hidup ini adalah bagian dari upaya kita untuk supaya hidup kita bahagia. Kalau hidup kita tidak nyaman, selalu gelisah, takut, selalu tidak pernah merasa nikmat hidup ini, tanpa sebab mengejar sesuatu yang belum jelas, lalu kita melakukan sesuatu dengan ceroboh, akhirnya penyesalannya begitu lama. Oleh sebab itu, sekalipun capek memang hidup hati-hati ini, serba selalu memperhatikan aturan main, memperhatikan undang-undang, memperhatikan segala sistem moral, sistem kehidupan. Capek memang, tapi dengan kita hati-hati, insya Allah kita akan bahagia. Itulah makna takwa yang kedua, al-ihtiyat. Hidup kita harus hati-hati, sebab terlalu banyak orang jauh dunia ini. Menurut kita itu baik, ternyata dalam pandangan Allah itu akan menyusahkan kita. Menurut kita susah, ternyata menurut Allah baik, karena kita menilai sesuatu itu lahiriah saja. Makanya kata Allah, jangan memandang kalau perintah-perintah Allah adalah suatu beban semuanya. Memang perintah Allah menurut pandangan lahiriah kita kadang-kadang menyusahkan, kadang-kadang membuat kita menderita. Tapi boleh jadi kata Allah justru di situ ada nilai kebaikan. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi sesuatu yang membuat beban pada diri kita, susah pada diri kita, tapi justru khairul lakum, Allah ciptakan kebaikan di dalamnya. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kita sukai, yang kita senangi, tapi kata Allah itu buruk. Boleh jadi justru di dalamnya ada keburukan. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, sementara kita tidak tahu, karena terbatas. Pengetahuan kita terbatas oleh bacaan kita, oleh pengalaman hidup kita, terbatas oleh indrawi kita, sementara ilmu Allah tak terbatas. Maka kalau mau selamat, kata Allah, ikut saja ilmu Allah, insya Allah selamat. Dengan cara apa kita menjaga diri? Dengan cara apa kita berhati-hati agar tidak tergelincir kepada penyesalan, penderitaan yang abadi? Maka makna takwa yang ketiga adalah al-imtithalu bi awamirillah wa ijtinabu nawahih, yaitu dengan menjalankan yang Allah perintahkan, meninggalkan yang Allah larang. Itulah cara kita menjaga diri.
Itulah cara kita berhati-hati dalam menapaki kehidupan. Insya Allah, kata Allah, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Orang yang bertakwa sekalipun memang berat, tapi Allah akan berikan selalu jalan keluar dari persoalan-persoalan itu. Insya Allah, sekalipun kita memang menderita menjalankan ketakwaan ini, tapi Allah menginginkan kita bahagia dunia, bahagia akhirat. Demikian Allah mengingatkan kepada kita bahwa barang siapa yang bertakwa kepada Allah, memang berat, capek, letih, tapi yakinlah Allah akan berikan kesenangan. Karena memang Bapak hadirin yang Allah SWT, kita diciptakan oleh Allah itu bukan untuk senang-senang, bukan untuk santai-santai. Tidak pernah Allah menciptakan manusia untuk santai, untuk senang, untuk leha-leha. Tidak, kata Allah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami menciptakan manusia fi kabad, untuk terus menderita, untuk terus berjuang, untuk terus berkarya, berkorban. Untuk itu. Jadi jangan aneh kalau kita mengatakan pekerjaan kita nggak habis-habis ya. Kita letih dan letih terus. Kapan kita istirahat? Kapan kita bahagia? Kapan kita senang? Selesai pekerjaan ini datang pekerjaan baru. Selesai persoalan ini datang persoalan baru. Memang begitu selama kita masih hidup. Allah tidak akan menghentikan persoalan-persoalan pada diri kita. Tapi Allah juga memberikan kesenangan pada diri kita. Tidak semua penderitaan sesungguhnya. Karena apa? Karena supaya hidup kita ini bervariasi. Tidak mungkin kita mendapatkan bahagia tanpa penderitaan. Tidak mungkin kita mendapatkan kenikmatan tanpa diawali dengan kesusahan. Kita makan enak bukan semata-mata karena benda yang kita makannya yang enak-enak, tapi karena diberi penderitaan, lapar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa lapar silahkan makanan seenak apapun tidak akan membawa selera kita untuk nafsu memakannya. Tidak mungkin. Cukup saja dilaparkan kita, disuruh menderita dengan kelaparan. Nasi sepiring dengan mungkin ikan asin lalap sudah nikmat, melebihi nikmatnya makan di hotel-hotel yang besar-besar, yang mahal-mahal ketika kita tidak lapar. Oleh sebab itu kalau kita diberikan penderitaan, itu semua adalah untuk upaya Allah mencerdaskan diri kita, membina karakteristik kita, membina jiwa kita, membina diri kita supaya mencapai tingkat kesempurnaan hidup. Maka selalu dilatih oleh Allah dengan masalah dan masalah. Tanpa masalah manusia tidak akan bergerak, bekerja. Tanpa tantangan manusia tidak akan berusaha sekuat tenaga untuk mengakhiri, untuk melintasi tantangan itu. Maka proses inilah yang diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal-amal itulah yang diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tanpa tantangan, tanpa masalah, rasanya kita tidak akan tergerak untuk berkarya, tidak akan tergerak untuk berbuat, tidak akan tergerak untuk berjuang. Kenapa? Tidak ada tantangan, tidak ada masalah. Kalau kita tidak bergerak, tidak berjuang, tidak bekerja, maka tidak akan diberikan reward oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti hari ini orang-orang sibuk mencari pekerjaan. Bukan pekerjaan sebenarnya yang dia cari, tapi keuntungan dari pekerjaan itu sesungguhnya. Tapi tanpa diberikan tantangan, tanpa diberikan pekerjaan, manusia tidak akan berubah, manusia tidak akan maju. Maka Allah mendidik kita melalui tantangan, masalah. Berbagai masalah terus datang silih berganti. Bahkan kata Allah, jangan puas kalau kamu sudah menyelesaikan satu problem, satu rencana, satu kegiatan. Jangan puas. Kenapa? Sebab di depan sudah siap lagi rancangan baru, tantangan baru, pekerjaan baru. Demikianlah Allah menciptakan kita. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau kamu sudah menyelesaikan satu kegiatan, jangan leha-leha. Kenapa? Di depan masih ada kegiatan baru yang terus menghadap kamu. Fa idza faragta, kalau selesai dari pekerjaan, fansab, bangkit kembali.
siap menghadapi persoalan lagi. Kenapa ya Allah persoalan ini tidak pernah berakhir? Karena Allah ingin menguji kita agar kita mau berkarya, sebab Allah akan menilai kerja kita, bukan penghujung dari kerjaan itu. Allah hanya mengingatkan kepada kita, fa'amalu, faqul i'malu, katakanlah Rasulullah pada umatmu, i'malu, bekerjalah. Fasayarallahu 'amalakum, Allah akan menilai kerjamu. Kerjamu itulah yang akan dinilai, kata Allah. Yang dinilai oleh pekerjaanmu, bukan hasilnya. Maka tidak pernah ada konsep kegagalan bagi orang beriman, karena seluruh pekerjaan yang dia lakukan itulah kesuksesan. Ketika dia dihadapkan dengan persoalan, kita jalankan, maka itulah kesuksesan, bukan hasilnya. Oleh sebab itu karya inilah yang oleh Allah dilihat, apa karya kita ini didasarkan kepada takwa kepada Allah, atau kerja kita ini untuk maksiat kepada Allah. Kalau kerja kita itu dasarnya ittaqullah, takwa kepada Allah, maka itu kesuksesan. Fasayarallahu 'amalakum, Allah akan melihat amalnya. Nah, maka beruntunglah kita yang sampai hari ini masih diberi kesempatan sehat, diberi kesempatan umur, diberi kesempatan kekuatan lahir yang batinnya kita, untuk kita mampu menyempurnakan diri kita, prestasi kita, agar kita memperoleh sesuatu yang lebih. Oleh sebab itu, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hari ini coba perhatikan oleh kalian, kata Allah, apa yang sudah kalian lakukan masa-masa lalu. Bermuhasabah, mengaudit diri sendiri sebelum diaudit oleh Allah. Kita gunakan audit internal kita dulu, sebelum nanti Allah yang mengauditnya. Seperti kita tiap akhir tahun ada audit internal dulu, supaya nanti kalau ada audit eksternal kita aman nyaman. Demikianlah kita. Kata Allah, "Wan tanzur nafsun ma qaddamat lighad." Setiap diri harus perhatikan apa yang sudah diperbuatnya masa-masa lalu, lighad, untuk perbaikan di masa depan. Wattaqullah, maka teruslah sempurnakan dengan takwa kepada Allah. Kesalahan-kesalahan yang kita pernah perbuat, kita taubat, takwa kepada Allah. Kekurangan-kekurangan yang sudah kita alami, sekarang kita sempurnakan dengan takwa kepada Allah. Karena takwa hakikatnya adalah perubahan menuju yang lebih baik. Hijrah, takwa kita adalah hijrah, yaitu meninggalkan apa yang dilarang menuju yang diperintahkan oleh Allah. Inna Allah qadirun bima ta'malun. Pada akhirnya Allah akan menilai semua kerja. Pada akhirnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperjuangkan apa? Untuk kita mempertanggungjawabkan apapun yang telah kita perbuat. Itulah Inna Allah qadirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha tahu, Maha memperhitungkan, Maha menyiapkan pahala-pahalanya terhadap apa yang mudah-mudahan pergantian tahun 1445 Hijriah menuju 1440 Hijriah kita memperoleh karya-karya yang lebih bagus, usaha-usaha yang lebih bagus, prestasi-prestasi yang lebih bagus dalam kerangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fi wa bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulk wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, akhirnya khotbah mengakhiri khutbah Jumat dengan renungan sebuah hadis Rasulullah SAW. Kata Rasul, "Makana yaumuhu kharatun amsihi fawarabi." Bahwa orang yang sukses itu standarnya adalah orang yang senantiasa hari ini lebih baik dari hari esok. Wa makana yaumuhu mithla amsihi fawarabi.
Barang siapa yang stagnan, tidak ada perubahan prestasi, tidak ada perubahan amal soleh, maka orang itu hidupnya karena umur terbatas, sementara kehidupan yang kita ingin capai kebahagiaan yang abadi di akhirat nanti tak terbatas. Sayang kalau dengan waktu terbatas kita tidak memanfaatkan sesuatu yang terbatas ini yang lebih baik. Yang celakanya kata Rasulullah, "Man kana yaumuhu syarran min amsihi fa huwa hadha." Barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia sudah mati sebelum mati, sudah dianggap lenyap, tak berguna lagi dalam hidupnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap berikan semangat kepada kita semua untuk terus berjuang dalam kerangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah tetap berikan kesehatan lahir batin kepada kita semua, memberikan kekuatan lahir batin kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita berikan kemudahan untuk menjalankan tugas-tugas hidup di masa yang akan datang. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم ببركة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم أقم الصلاة.